Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Samudra akan mempresentasikan tugas akhir untuk manajemen proyek perangkat lunak. Di sini ada dua dokumen, yaitu salah satunya adalah estimasi biaya. Di sini ada estimasi size proyek, yaitu pertama ada gambaran arsitektur proyeknya. Di sini ada tabel untuk waktu penyiraman dan ada beberapa grafik lainnya. Kemudian di sini ada beberapa kompleksitas fungsional, yaitu ada external input atau EI, ada external output atau EO, ada external query atau EQI, dan ELF dan EIF. Nah, di sini sudah terbagi yang mana yang namanya EI, dan EQI, EO, dan seterusnya. Mulai dari simpan, edit, hapus, sampai dengan login. Nah, di sini juga ada tabel untuk transaction fungsional, mulai dari tabel data tanaman sampai dengan user. Sini ada hitung adjusted functional point UFP. Nah, di sini ada EI jumlahnya 10, ada EO 3, EQ 1, ELF 3 dan EIF juga ada. Di sini ada allow-nya. Nah, di sini akan dikali dengan jumlah sendiri, yaitu 3, 4, 3 dan 7 dan kali 5. Yang akhirnya adalah hasil akhir adalah UFP, yaitu 30, 12, 3, 21, 0, dan jumlahnya adalah total dari UFP tersendiri, yaitu 66. Berikut adalah rumusnya. Kemudian hitungan total degree influence. Nah, di sini ada skor tersendiri. Ini ada faktor karakteristik. Nah, ini akan dijumlahin dan akan menghasilkan total dari TDI tersebut, yaitu 21. Kemudian di sini ada perhitungan fuel adjustment factor, yaitu rumusnya adalah 0,65 ditambah dengan TDI yang ini, kemudian dikali dengan 0,01, hasilnya adalah 0,86. Di sini ada perhitungannya lagi, yaitu adjust functional point. Rumusnya adalah UFP dikali dengan VIF. Nah, di sini masukin angkanya 66 tambah 0,86 sama dengan 56,76 FP. Nah, kemudian ada hitungan productivity factor. Di sini kita akan convert dari AFP ke KLOC. Nah, di sini ada rumusnya. Kita akan memasukkan angkanya ke dalam rumus. Yang hasilnya adalah ini. 56,76 dikali dengan 47 per 1000 sama dengan 2,6677. Ini untuk JavaScript. Kemudian untuk MySQL-nya 56,76 dikali dengan 21 per 1000 sama dengan 1,1919. Jika ditotalkan, maka jumlah dari baris kode program ini adalah 3859,6 baris program. Kemudian di sini ada estimasi proyek, di sini analisis coefficient EAF. Nah, di sini sudah ada tabel. Ini adalah nilai dari keterangan yang di sini. Ini adalah EAF-nya yang memiliki total 2,10. Kemudian untuk jenis proyeknya, ini adalah proyek organik, yaitu proyek yang dikerjakan dengan skala yang kecil. Karena skalanya kecil, maka yang paling pas adalah organic project. Ini ada hitungan effort, time, dan people kategori organic project. Sini menghitung usaha, yaitu dengan rumus E sama dengan A KLOC pangkat B dikali EAF sama dengan 3,2 dikali 3,85 pangkat 1,05 dikali 2,10 sama dengan 27,67 PM. Kemudian ada menghitung time atau waktu. Di sini rumusnya adalah D sama dengan C. E pangkat D sama dengan 2,5 dikali 26,675 pangkat 0,38, yang itu hasilnya adalah 8,7070 mol. Kemudian ada menghitung jumlah orang atau people. Di sini P sama dengan E per D, di mana 26,675 dibagi dengan 8,70 sama dengan 0,3 people. Jadi kesimpulannya ada seperti tabel di bawah ini. KLOC-nya 3,85, proyeknya organic project, PM-nya 27,675,
ada IF sama dengan 2,10, time-nya 8,7 mol, dan person atau people-nya itu adalah 3. Kemudian ada perencanaan proyek. Di sini akan dimulai dengan definisi dari proyek tersebut. Proyek ini bertujuan untuk melakukan penyiraman secara objektif karena pada dasarnya tanaman memerlukan air untuk bertahan hidup. Ada beberapa tanaman yang cepat layu dan mati, dan ada juga beberapa tanaman yang bisa bertahan di kondisi kering. Untuk tujuannya yaitu untuk mengefisiensikan pekerjaan para penyiram tanaman, ada juga untuk mengatur agar tanah tetap lembab, ada juga untuk mengurangi jumlah tanaman yang tidak subur, dan juga untuk meningkatkan efisiensi petugas tanaman baik anggaran maupun tenaga. Kemudian ada ruang lingkup dari proyek ini yaitu para petugas yang memiliki tugas untuk menyiram tanaman, tentunya juga memiliki koneksi internet karena ini berbasis web. Kemudian ada sasaran. Untuk sasarannya yaitu penggunanya tersebut yang tadi, yaitu ada usernya seperti admin, user, dan para petugas untuk melakukan login. Kemudian di sini ada struktur organisasi, yaitu ada manajer proyek sebagai pemimpin, yaitu di sini ada juga sistem analis, database engineer, desain UX, programmer, dan quality asuransi. Kemudian ada peran dan tanggung jawab manajemen proyek, yaitu Aldi Zarkasi. Tanggung jawabnya itu sebagai pemimpin, yaitu pembangunan dana dari sponsor. Yaitu ada juga sistem analisis, yaitu Iguti Ngurah Agung Suma Widianata, yaitu meneliti perihal masalah tanaman di Jalan Kota Mataram. Kemudian di sini ada database engineering, yaitu Aulia Putri Nabila yang bertanggung jawab untuk membuat database. Secara programmer 1 Nanang Samudra untuk menghubungkan database dengan program. Ada programmer 2 sama tugasnya seperti programmer 1. Kemudian ada desain UX, yaitu menentukan bentuk dan desain dari aplikasi atau sistem itu. Quality asuransi. Nah, ini Nilu Putu Juniarti memastikan produk aplikasi memenuhi standar yang telah diterapkan. Ada estimasi proyek yang sudah dijelaskan juga di tadi itu. Di sini juga ada rancangan estimasi waktunya 8 bulan, tanggalnya mulai 07 Mei 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020. Ada rancangan estimasi jumlah pekerja yaitu 3 orang, jumlah timnya 3 orang. Dan di sini ada perannya masing-masing dari manajemen proyek 1, sistem analisis 1, database engineer 1, desain UX 1, programmer 2, quality asuransi 1 yang totalnya adalah 7 orang. Rencana jadwal proyek mulai dari inisiasi proyek, kemudian ada perancangan proyek, ada pelaksanaan proyek, dan pengawasan dan pengendalian proyek, serta terakhir adalah penutupan proyek. Nah, di penutupan proyek ini ada pembuatan laporan penutupan proyek. Nah, kemudian ada penyerahan hasil proyek ke sponsor proyek sebagai bukti penyelesaian proyek. Kemudian di sini ada pengembangan jadwal, yaitu aktivitas-aktivitas yang terjadi di proyek itu secara umum, yaitu inisiasi proyek selama 5 hari, ada perencanaan proyek selama 15 hari, ada pelaksanaan proyek selama 110 hari, ada pengawasan dan pengendalian proyek selama 132 hari, dan terakhir penutupan proyek 2 hari. Kemudian di sini ada timeline jadwalnya, mulai dari inisiasi proyek tadi sampai ke penyerahan proyek, dokumen proyek. Kemudian di sini ada rencana anggaran, yaitu manajer proyek 10 juta per bulan, sistem analis 6 juta per bulan, database engineer 4 juta per bulan, programmer 8 juta per bulan, desain UX 3.500.000 per bulan, quality assurance 4 juta per bulan. Kemudian terakhir ada RAP atau rancangan anggaran biaya yang totalnya adalah sebanyak Rp95.376.771. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.